Kenapa ini tidak ada di bensin? Karena sudah ada namanya full pump. Nah kalau di diesel siapa? Nggak ada kan? Di diesel kan nggak ada yang menyedot dari tangki ke injection pump. Maka digunakanlah premium pump. Sampai ke reservoir. Premium pump ini bisa dua. Dia mengalirkan bahan bakar dari tangki sampai ke injection pump. Yang kedua, jika ada udara yang terjebak, yang tadi sebagai cikal bakal air yang bakal mengendap, dia akan keluar. Bahasa di rem itu namanya bleeding. Ada fuel hitam kan? Di motor diesel ada pompa yang mengalirkan solar dari tangki ke pompa injeksi fuel pump. Full Fuel pump, iya. Bisa. Di beberapa bisa dimungkinkan itu. Jadi premium pump ini kalau di bahasa rem bisa digunakan sebagai air bleeding untuk mengeluarkan udara. Ya. Ada yang belum absen? Belum Pak. Tadi Sama lihat yang kemarin. Itu tidak bisa ditentukan. Tapi banyak kejadian mobil-mobil itu mogok di garasi sebulan nggak digunakan dengan deteksi bahwa solarnya dimontasi. Terus dibuang. Sering juga kejadian karena kita tidak terbiasa mobil diesel kecil, kadang-kadang masuk ke pom bensin isinya bensin. Kuras gitu aja. Harus tahu berbeda. Oke ya, di sini nanti apa yang dipraktekkan cukup nanti praktekkan cara priming pumpnya saja. Ya, tidak sampai mencolok. Cooling system kalau di mobil elek nanti posisinya di dalam ininya, reservoirnya di dalam. Tapi kalau di filter udaranya yang tadi saya itu adanya di sebelah ya, mesinnya walaupun di dalam kabin, tapi dia filternya dimasukkan supaya mudah diakses. Sama, yang full filternya juga sama, sampingnya full, dari sampingnya air filter. 4 kali ya, 4 kali. Ya. Kemudian masuk ke sistem cooling ya. Di sini dijelaskan kita harus memberi tekanan 1,5 kg. Ya. Di mobil kecil juga kebanyakan 1,5 itu rekomendasi pabrikan. Tetapi kita di teknisi jarang berani sampai memberikan tekanan 1,5. Karena pernah kejadian mobil lama kita aplikasikan 1,5, mobil masuk bengkel benar, keluar jebol. Kalau jebolnya di radiator, kita masih oke lah, kita bisa perbaiki. Ini jebolnya di water jacket di dalam. Pada saat waduh, kita sebagai senior kan, ini apa karena yang kerjanya ada kan anak-anak PKL kan, bocornya gimana enggak? Kalau ngalip kita udah deg-degannya hilang tuh. Kenapa? Karena pasti sekitar radiator. Bisa juga sekitar sambungan nozzle. Ini pas nggak keluar airnya. Di water jacketnya jebol. Dengan heater turunlah mesin. Akhirnya kita di bagian memberi tekanan ini, kan ini sebetulnya tekanan maksimal biasanya kalau 1,5 ini kan ditutupnya paling cuma 1 kan? Iya. Iya. Kalau bisa samain saja dengan yang ditutupnya. Karena kita memberi 1,5 kan artinya memberikan tekanan yang jarang sistem cooling ini jarang dapat kan?
paling sering dapatnya kan paling cuma 1. Kalau kemudian kita kasih hentakan 1,5, ya kemungkinan jebolnya bakal besar. Jadi nanti praktek pun usahakan seperti yang ditutupnya. Takutnya mobilnya dalam kondisi tidak sehat, apalagi kita praktek, kita nggak tahu kita sehariannya mobil di sini seperti apa, kasih aja sama seperti dengan yang ditutupnya. Kalau ditutupnya 1,1 kasih 1,1, kalau ditutupnya 0,8 kasih 0,8. Kalau nggak ada tutupnya, nggak dikasih. Pakai plastik. Pakai tutupkan Nggak itu. bisa diservis. Oh iya Pak, untuk buka tutupnya itu harus dalam kondisi mobil nyala dulu atau bagaimana? Iya, jangan. Mobil mati. Masih dingin ya? Masih dingin. Kalau Bapak mau coba lagi Sebetulnya jalan di terusnya, Pak. panas itu karena kampanan aja, Pak. Soalnya kabarnya bisa tur gitu. Tekanan. Tekanannya tinggi. Panas. Iya, kalau Bapak lagi mesin habis lari berjam-jam terus dibuka ya pasti nyembur. Kenapa? Karena posisi relief valve, vakum valve-nya lagi membuka. Dia kan posisi tutupnya dia lagi membuka sehingga air dari radiator uapnya bisa ngalir ke reservoir. Nah ini yang sering saya temui, kesalahan paradigma ya, paradigma membaca ukuran ini. Jadi kalau kita tutup ini apa sebetulnya? Kita mengukur tutup ini apa? Yang Malam. Buka. Pembukanya. tekanan Tekanan. pembukanya. Kadang-kadang saya nguji anak STM, Pak, tutupnya udah jelek, Pak. Nah kenapa? Nggak bisa tekan bocor, Pak. Ya tutup memang harus bocor. Ya kadang-kadang saya menemukan itu. Jadi mumpung ini saya dengan Bapak Guru, tutup ini harus bocor pada tekanan tertentu. Kalau di sini tekanan berapa? 12,8. Kita kan kadang-kadang seringnya pakai berapa nih? Oh ini ya? 0,9. 0,9. Iya. Harus ini tinggi nih. Banyakan mobil di 0,6, 0,7 ini tinggi 0,9. Jadi tugas kita mengecek ini bukan mengukur bocor tidaknya, tetapi semua tutup pasti bocor. Tetapi membukanya di berapa? Kalau kurang dari ini mengakibatkan mobil air radiatornya cepat habis. Karena belum tekanannya air radiator sudah mengalir ke reservoir. Ya. Tapi kalau di atas ini ya bahaya. Artinya radiator mendapatkan tekanan lebih dibanding biasanya untuk mengalirkan air ke dalam reservoir. Makanya tadi kejadian kalau misalkan tutupnya dibuka sampai nyembur, kemungkinan ini terlalu tinggi. Ya, 0,9 standarnya belum sudah 0,9 tapi dia belum ini pas gitu ya. Nah. Jadi tutup itu memang harus. Apakah ditutup cukup itu saja? Itu kan baru namanya valve apa Pak? Relay valve. Ada vakum. Kalau vakum valve-nya yang mana? Yang nyedot ya dari reservoir. dari longgar. Yang kecilnya itu kan yang ditarik. Nah tugas kita mengecek kalau ditarik balik apa enggak. Jadi bukan cuma ngecek ini itu selesai, tapi centilnya itu harus ditarik. Kadang-kadang dua kemungkinan, kadang-kadang sudah bertas, kadang-kadang pernya sudah nggak main. Artinya apa kalau sudah nggak main? Berarti pada saat radiator dingin, air dari reservoir tidak bisa ke dalam radiator. Gejalanya apa? Reservoir penuh, tapi air radiator kurang. Itu biasanya tutup di bagian vakum valve. Kemudian yang perlu dicek lagi di bagian cooling sistem ini adalah pulinya. Kenapa puli kok jadi masuk ke sistem pendinginan?
di mobil ini punya ini tipe yang mana? Punya dua bel. Nah, maka carilah yang masuk ke cooling fan. Jadi ini dari crankshaft, kemudian ini ke AC, ke AC ke apa? Alternator, ini ke kipas ya. Nah, kipas radiator itu pasti belakangnya ada water pump. Berarti yang diukur adalah yang di bagian sini atau bagian sini. Nah, cuman di mobil ini tempatnya susah. Ya. Nanti untuk sistem pendinginan adanya di engine stand saja. Ya, karena pempraktekan menggunakan ketegangan gasnya juga itu diperlihatkan saja. Ini idling speed adjustment, ini mah kayak ngatur itu ya, idle-nya. Jadi tinggal diputar screw-nya. Ini info saja, karena nanti tidak ada praktek dan ujian tidak sampai ke sini karena pemeliharaan. Tapi kalau dilihat yang perlu diperhatikan di sini biasanya cut in Bapak setel berapa? Panas waktu kondisi panas. Ya kondisi dingin biasanya. Biasanya setel berapa? Kita 2015. Nah info itu kan karena kita dapatkan di 15 Betul. manual step ya. Step. Nah, kita harus merujuk kepada servis manual karena setiap mobil berbeda. Kalau dari informasi ini berapa? 0,4. 0,4. In dan X dia bikin sama. Kadang-kadang kebanyakan kalau mobil Toyota in-nya kecil, X-nya besar. Tapi saya pernah nemuin yang X-nya lebih kecil dibandingnya ada-ada. Ya terserah dia mau dia bikin mobil, gitu kan. Tapi kita harus mengangkat pada servis. Ini lebih besar tenaganya Pak, lebih besar. Gitu. Termasuk tenaga. Kalau bensin. Injection timing yang kita praktekkan. Nah, ada alat yang kemarin Pak Bambang juga. Ini sumbangkan juga. Kita mau disumbangkan. Saya sebetulnya di industri jarang pakai ini. Kenapa? Karena sudah kamera semua. Jadi kalau kamera timing itu cuma di scanner aja. Nah, ini karena konvensional, ini namanya apa Pak? Stress stroke gitu. Sebetulnya ini alatnya dial gauge. Kita pengen melihat dia timingnya itu di berapa. Kalau di bensin kan timing itu dicek pakai Timing light. Timing light kan. Timing diambil dari apa? Voltase busi ya, sama ground kemudian disenterkan ke puli. Dia akan menunjuk. Nah masalahnya kalau di diesel kan tidak ada sistem pengaturan. Diesel timing light. Artinya yang diukur bukan pakai tekanan, berarti di pompanya. Nah ini masih konvensional, nanti kita akan praktekkan. Jadi intinya kita pengen tahu dan ini ada di dalam asesmen, ada di dalam uji kompetensi mengukur timing injection. Oke, nanti kita praktekkan. Yang perlu dicatat adalah di sini nanti sebagai dasar ya penentuan timing karena walaupun sama-sama elef ternyata timing injeksinya berbeda. Mobil ini tipenya adalah 4JB 1TC. Berarti timing LED-nya adalah BTDC, before atau bahasa bapaknya sebelum tema. Ya, sebelum tema 4 derajat atau bahasanya biasa min 4 ya. 4 derajat sebelum tema.
Tapi kalau dieselnya diesel yang 4 JG2 ATDC berarti setelah. Ini nanti diingat ya, angkanya adalah BTDC 4 derajat. Ini jarak kalau yang di mobil-mobil kayak istilah itu kebanyakan di setelahnya pun jauh, kadang-kadang 7 kayak L300 7 kadang 10. Ini malah 10. Ini kadang-kadang juga ngaruh apakah dia indirect injection atau indirect injection. Ini ukurnya. Nanti saya kirim juga. Jadi pompa injeksi ini kalau di mesin terkait timing ya, kalau di mesin bensin ini kayak apa Pak? Governor ya, distributor. Kan kalau mau mengajukan timing diapain? Geser kan? Iya. Kalau mau misalkan timingnya kejauhan, gesernya ke kiri atau ke kanan? Kalau kejauhan timingnya, misalkan timingnya 15 itu misalnya. Lewat. Tapi mesti berlawanan karena putaran mesin ke kanan, berarti kita harus ke kiri. Nah ini juga sama. Jadi full injection pump ini bisa digeser, mendekat mesin dan menjauhi mesin. Kalau mendekat mesin artinya berlawanan putaran mesin. Itu berarti jika timingnya terlalu jauh. Kalau timingnya terlalu dekat mau dijauhi berarti harus dijauh atau searah. Ini kompresi di mesin diesel sangat penting, tapi ini tidak termasuk di dalam uji kompetensi, tapi sebagai pengetahuan cukup berguna. Karena kompresi di mobil diesel itu kan sangat penting ya, karena kompresinya kurang, panas yang dihasilkan kurang, solar tidak meledak. Tapi uniknya, jadi kan yang kita tahu ya, mobil diesel itu pasti long stroke, ya kan? Long stroke itu artinya diameter piston dengan langkah piston jauhan panjangan langkah piston. Dan umumnya diesel begitu ya. Tapi kita lihat di Fortuner yang tipe apa ya? Tipe bawah itu justru dia short stroke sama square stroke. Jadi sama 92 mili, langkahnya juga 92. Bahkan ada yang 88 mili, di sini 92. Unik ini. Karena jarang, biasanya short itu hanya di mobil balap. Nah, tapi kalau kita lihat spesifikasinya Fortuner itu ada yang dia punya tiga-tiganya. Short stroke punya, square stroke punya, long stroke punya. Kan kita akhirnya bertanya, gimana dia mendapatkan kompresi tinggi kan? Ya, kalau kita long stroke kan gampang, ya panjang, dipampatkan, biasanya berapa kompresinya? Kompresi diesel, bensin berapa bensin? Iya, 12 ya. Artinya dari 12 volume dipampatkan jadi satu ya. Itu 12 tinggi banget. Ya di angka 11 biasanya. Nah, kalau diesel itu 16 sampai 24, bayangin Pak. Dari 16 atau sampai 24 dipampatin jadi satu, maka udara yang dingin pun dipampatkan sepampat itu pasti jadi panas. Jangankan begitu ya, kadang-kadang kita kalau dingin aja begini. Ini apa dalam rangka apa? Memanaskan udara yang ada di tangan untuk menghangatkan badan kita kan gitu. Gini aja panas, apalagi dia 16 volume dipampakkan jadi satu. Kalau gini main siang-siang aja udah panas. Nah, terkait solar kemarin sudah dijelaskan ya. Kenapa solar bisa tanpa busi meledak? Kompresi dan suhu